wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min amr. Salamun hatta matla'il fajr. Jamaah rahimakumullah, di kajian online dan lonco-lonco yang di sini, bahwa keadaan yang pertama kita memposisi berkeadaan hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu hamba yang ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah, yang menggunakan sam'a, mencermati, mengamati, memperhatikan, sam'a wal absar, menjadi pendengar, pelihat, wa afidah, dan menggunakan akalnya yang dapat memfungsikan hati nurani. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini keadaan dalam kendali satu ke situasi yang masih menyelimuti keprihatinan kita bersama, yang namun kehendak Allah supaya kita lebih untuk menyelami hidup dan kehidupan. Awalam tafakkaru fi anfusihim, mengenai apa yang di dalam jiwa, untuk mencermati diri manusianya, sehingga tanpa dalam mengenali, memahami tentang diri dengan baik, maka saat kita menghadapi situasi dan kondisi yang ada, kita akan dikuasai, dikungkung, dicengkram prasangka, sehingga dalam kendali prasangka, dan kita akan menghadapi situasi ambigu atau berstandar ganda, sehingga cukup membingungkan atau bahkan sangat membingungkan. Ini kebenaran Tuhan atau kebenaran manusia, kebenaran rekayasa akal manusia, kebenaran si A, kebenaran si B, kebenaran menurut bidangnya masing-masing, kebenaran menurut akal pikirannya masing-masing, kebenaran menurut latar belakangnya masing-masing, kebenaran menurut kekuatannya, kebenaran menurut keuangannya, kebenaran menurut kekuasaannya, kebenaran menurut bendiranya masing-masing, menurut politiknya apa, partainya apa, golongannya apa, agamanya apa. Saat ini adalah terjadi dalam kendali ambigu prasangka, sehingga apapun menjadi berstandar ganda akibat multitafsir kompleks dalam ketidakpastian yang sangat tinggi. Sepertinya perihal kompetisi yang saat ini dalam hal ekonomi juga masih sangat ketat, cuman kita saat ini dalam kondisi berkompetisi dengan virus corona. Dekadensi di berbagai ranah, di semua level dan tingkatan, sehingga kita menghadapi sampai kapan situasi ini akan berhenti. Kita menjadi kebingungan, menjadi panik, kita mengambil sikapnya dari pemimpin-pemimpin kita, wajar menjadi terjadi pro kontra dan kebingungan pada saat, atau kesulitan pada saat mengambil langkah. Saat mau lockdown, PSBB dinaikkan menjadi lockdown, tapi nanti ekonominya yang bangkrut. Pada saat dibiarkan ekonomi untuk dipacu, dikembangkan, yang terjadi adalah merebaknya, merajalelanya COVID, virus corona,
Ini kan sehingga hidup sekarang ini bagaikan judi, penuh dengan ketidakpastian, gambling dengan kehidupan. Akibat judi dan gambling dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Gambling atau judi yang kita sering menjadi ungkapan-ungkapan larangan, diharamkan. Akan tetapi terkadang setelah di luar nalar, di luar kesadaran kita sering bermain gambling, bermain judi tanpa sadar. Yang tidak gambling itu adalah mereka yang mengetahui persis dapat diukur arah dan sasaran tujuan kita menjalani hidup dan kehidupan. Itu menjadi tidak gambling pada saat telah diketahui dengan persis. Seseorang untuk tidak berada di dalam posisi gambling atau judi, maka tidak ada kata lain harus mengenal persis. Saat kamu gambling karo bandar judi, bandari bisa jadi nggak gambling, maka sebab dia tahu kecurangan apa yang mesti untuk dapat memenangkan. Maka bagi sing udu kita ini menjadi gambling, tapi bagi dia adalah mencari keuntungan. Pada saat tidak ada kepastian, tidak mengetahui dengan persis menjadi gambling. Beragama itu seharusnya enggak gambling. Beragama itu kan kehidupan itu sendiri. Seharusnya enggak judi dan enggak gambling. Kalaupun, sehingga semoga kita selamat, semoga kita masuk surga, semoga kita roh entuk widodari, semoga kita mendapatkan susu madu, semoga kita mandi di surga nanti, enggak gambling. Kalau kita mengetahui turofuloin, kalau kita mengetahui jannah, mengenali Tuhan, mengenali keberadaan jati diri fitrah manusia, enggak akan gambling. Kalau kita selama ini tidak mengetahui persis, mengetahui hanya dari katanya ke katanya, dari buku ke buku, dari Google ke Google, kemudian akibatnya kita adalah banyak bermain judi dan bermain gambling, berada di dalam ketidakpastian. Saat kamu ditanya, amal perbuatanmu nanti ditompo ndak? Kriteria ditompo dan tidaknya seperti halnya sholat, ditompo tidaknya dalam kita menjalankan sholat, itu kan jelas. Kalau kita berbuat dalam kekosongan batin, tidak ada kehadiran dalam kehidupan yang kita jalani, tidak mengetahui kepastian tujuan hidup karena tidak mengenali keberadaan Tuhan, maka kita menjadi seperti gambling. Tapi bagi mereka yang tahu nggak gambling juga, ya ora muleh kan gitu loh. Cuman kalau kita ngomong ala kowe gak muleh, ditutuki wong okeh kan begitu. Pada saat kehidupan ini sesungguhnya berada dalam kepastian. Hidup sulit, mudah, semua adalah ujian. Ada yang merasa tidak judi karena dari buku sudah merasa yakin akan dapat menghantarkan kembali ke Tuhan. Jadi tidak sedikit sesungguhnya manusia mulai berpikir saat ini karena di dalam ketidakpastian. Anggapan yang pasti itu sains dan teknologi. Scientific itu dianggap itu pasti, ilmu pengetahuan itu adalah yang pasti. Kalau ilmu agama tidak ada yang pasti, doktrin. Ini karena tidak mengenal. Tapi kalau mengenal, ya lebih pasti dari sains itu sendiri. Saat kita dulu, saya sekolah, yang kita masih ingat, dulu yang dikatakan jumlah planet, itu jumlah mbien enek songo, tapi saiki tinggal 7. Itu kan ada perubahan-perubahan setelah perkembangan sains. Pasti keberadaan Tuhan itu dikenali pasti. Nek orang belum punya pasangan, kamu masih judi, kamu masih memelang-miling. Ben roh wong sing mbok senengi apa meneh cah lanang Joko sing arepe wis wayahe, wis umur, wis wayahe manten. Ben omong-omongan salaman kenalan apa ben kenalan karo cah wedok, delok umure mesti sing ditakokne dhisik dhewe wis duwe calon, Mbak.
Wis duwe pacar Mbak, Gung nek Gung enek harapan, seneng, mekar. Tapi kok tibake wis duwe tunangan, pepes kan gitu kan. Aku gambling. Jadi semua yang dipandang perempuan didelok kabeh sapa sing arepe tak lamar. Akhirnya golek informasi. Ujung-ujungnya kan nekat ora petuk golek dukun. Sehingga pada akhirnya apa itu hidup, bagaimana kehidupan yang mesti dijalani, serta kemana tujuan kita hidup. Kalau mengacu kepada ayat-ayat, nggak ada yang nuansa gambling. Semoga itu jelas. Kowe iki nek namu kemudian pas menjelang buka puasa. Ki awake dhewe kelak wis teko nggon. Ngenteni magrib lah. Akhirnya kan ngenteni magrib, gak menamu wae, sowan wae. Lah kok ya muga-muga dikei unjukan kan gitu kan. Karena yakin bahwa sing mbok parani kuwi mesti duwe ngombe. Kowe yakin sing mbok parani kuwi ya poso. Hingga kowe teko kono itu semoga kamu disuguh untuk berbuka kan gitu ta. Perkorone kan mesti enek jajan, mesti enek panganan, paling tidak enek ngombene itu pasti. Permasalahane kowe kok disuguh apa ora? Kan kuwi tok perkorone. Kowe muni semoga engko disuguh. Kowe nek teko kono kala nuwun, assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Luwe Pak Yai modar tenan iki gak ndang metu-metu to. Ya gak dipethuki kowe gak dikai panganan. Wis semogane mergo kelakuanmu. Kan gitu. Tapi kalau kita mengatakan semoga ki ya cocok. Semoga ki ya assalamualaikum. Ya salam. Pun magrib niki kedosipun pun wayahe kentong kok tiring dikentong-kentong nggih. Wis ngerti kuwi sing dhewe omah gak sahwe nyuwun. Wis kentong kok gak metu-metu panganane. Pripun niki? Nah itu jenenge tamu sing bakale semogane gak dinggu gitu. Jadi pada saat kita mengatakan semoga itu sudah berada di dalam kepastian. Tapi kalau kita kewiki nek moro semoga entuk suguh. Tapi wi kenal ora, wong wi duwe panganan apa ora, wi omah wi enek wonge apa ora, wi iki kenal apa ora. Moga-moga engko di tengah hutan enek anu ya, enek omah. Ya, moga-moga itu gambling namanya. Moga-moga awake dhewe iki engko nek survival di tengah hutan enek omah. Ya petuk enek omah, tapi gak enek penduduke. Kan gitu. Gubuk jenenge. Nanti pada saat itu kan jenenge semogane kan gambling. Semoga kita tuh pasti moga-moga kok warungnya kopi niji lah itu kan gak gambling jenenge, gak judi. Maka pada saat kita tidak ingin berjudi dengan kehidupan, apalagi dengan kehidupan setelah kematian. Kita tidak ingin judi dengan kehidupan setelah kematian. Hanya semoga untuk widodari, semoga mlebu surga, semoga buah bener dipetati angklung, semoga bener buah itu nanti dipandeng gak sah muni wes mentelung diwi. Semoga di surga bener-bener enek madu kan gitu. Itu kita masih gambling. Kita gambling. Informasi kita masalahnya dari buku, bukan dari yang bersangkutan langsung. Kejupun Nabi Muhammad tak jamin muni ngono kan. Hai pada saat menjaminnya Nabi kan sing depan yang berhadap-hadapan. Sehingga mestinya tidakkah kita ingin berkeadaan dalam kepastian. Kepastian dalam ikatan persaksian. Sebab semua sepakat dan dawuh juga demikian, ayat juga demikian, bahkan Injil juga demikian.
Taurat juga demikian, di Bhagavad Gita juga sama, di Veda juga sama. Al-awaluddin, awalnya itu adalah makrifat, awalnya adalah kata. Kata itu cahaya yang menjadi terang dalam menjalani hidup. Sehingga bagaimana kita supaya tidak dalam situasi gambling atau judi. Malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Banyak orang menunggu dan menanti mulai malam ini dan malam-malam ganjil selanjutnya. Disebut sebagai malam turunnya Al-Quran. Itu adalah malam 17 Al-Quran. Itu definisi-definisi yang saat ini. Jadi Al-Quran itu turun hanya di tanggal 17 Ramadan. Pemahaman kita selama ini kan itu. Padahal Nabi Muhammad petuk karo 17 Ramadan. Ya saiki main logika. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj umur 53. Itu Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40. Kemudian Siti Khadijah sedo saat yuswa 51. Dan di tahun yang sama pamannya Abu Thalib sedo. Kemudian setelah itu diserang sama di Jazirah Arab sana orang-orang Quraisy, kemudian dibaikot selama 2,5 tahun. Jadi 53 akhir, masuk 54 itu 53 mulai enek perintah sholat. Kemudian 56 lagi enek poso Ramadan. Jadi turune Al-Quran ki mung 5 tahun. Modern kak? Ayo. Moga Nabi Muhammad kuwi poso Ramadan, perintahnya dhisik salat. Salat kemudian perintah poso. Perintah poso kemudian enek perintah zakat, enek perintah haji. Saiki nek perintah poso kuwi wis umur 54 utawa 55, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jirolu mung 8 tahun. Dadi Al-Qur'an ki turun mung 8 tahun. Bertentangan gak? Ayo. Nek mikir tuntas pisan. Iqra kuwi turune ndek nggone cek ndek Mekah. Urung poso, urung enek Lailatul Qadar. Piye ayo? Piye lo mikirmu ayo. Itu kan. Kemudian kalau kita omong-omongan itu jok-jok wae. Kasih jelas nih ya. Ben bingung ya. Selama ini pemahaman mengenai Lailatul Qadar itu dimaknai wantah padha karo wong mangan duren tanpa dionceki, dipangan sak kulit-kulite. Kebanyakan pemahaman sekarang ini memahami Lailatul Qadar itu adalah mangan buah sak kulite. Enggak pernah dionceki. Sehingga yang dimakna Lailah itu dimaknai malam atau bengi. Inna anzalnahu, hu itu dhamir, hu itu kata hidup. Kata pengganti hidup itu adalah hu. Kalau benda mati tidak menggunakan hu, tapi menggunakan dzalik, hadza, tilka. Jadi menggunakan dzalika. Inna anzalna dzalik itu berarti Al-Qur'an. Kalau inna anzalnahu fi Lailatul Qadar dimaknai tanggal 17 Ramadan itu turunnya Al-Qur'an. Turunnya Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan, ya toh? Terus kowe nyapo nek malam selikur kowe kok golek Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kuwi di tanggal malam 17. Piye sih? Ya, ben saja judek, ayo judek-judekan ya. Jadi malam 17 kuwi turunnya Al-Qur'an apa turunnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu cirine nek medhuk hening. Kosong, hening. Gak enek angin. Nek awane itu ora panas,
ning ora mendung. Piye wi? Angin do mandek. Itu kan dimaknai apa eneke? Janjane piye? Itu enggak salah. Hadis itu sama sekali ora salah. Gak perkara hadise. Awake dhewe wae arepe takok gak roh dalane. Mergo Kanjeng Nabi wis sedo mbok gugah ya ora iso. Itu kan perkarane kan ndek kono. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hu itu sekali lagi ndomir. Selama ini inna anzalnahu. Ki jane arep tak enggok-enggokne tapi kok kedawan, kesuwen. Inna anzalnahu itu kalau menggunakan bahwa sesungguhnya saya turunkan itu adalah Al-Quran, iki yuk ngapain gak karo Al-Quran langsung? Apa iya secara kebahasaan nggak salah. Inna anzalnal Quran itu nggak salah. Inna anzalnal Quran Lailatul Qadr kan begitu sekalian, wong juga nggak salah. Inna anzal Quran. Kemudian tapi Quran itu iki piye ki nek ngomong ya. Moga-moga do gak kaget. Ki nek enek Al-Qur'an ki dicetak, dibuat, dibuka niki sak kondur Kanjeng Nabi apa di zaman Kanjeng Nabi? Sak kondur Kanjeng Nabi toh. Enake disebut Al-Qur'an sing saiki mbok pahami 30 juz. Kan begitu. Iya toh? Di Quran ki 30 juz, asli ini juznya oke banget. Seandainya ketong ngomong asli nih, sejak Nabi Adam tertuang di dalam Al-Quran, orang-orang sebelum Nabi Adam kan tidak dituangkan. Nek dituangkan kan kekandelen gitu ya. Itu Nabi Adam itu bukan manusia pertama loh ya. Jadi pada saat Al-Quran itu inna anzalnu saya turunkan Al-Quran fi lailatul qadr di malam mulia, di malam yang mulia. Berarti malam itu kan malam yang dimuliakan karena turunnya lailatul qadr. Bagi siapa? Tapi pada saat kowe ki nek njiku Al-Qur'an, kayak kan Al-Qur'an kayak sakrak Al-Qur'an kayak. Kowe nek njiko kayak nembungmu huwa atau zalika. Kowe ki nek njiko kayak piye? Ambilkan dia atau ambilkan itu. Ya? Kowe nek njiko Qur'an ki biasanya piye? Bawakan ambilkan itu atau ambilkan dia. Ya? Itu apa dia? Loh, ini kan hu kan benda hidup, we kok muni huwa, kok muni itu? Piye sih? Loh, Quran iki muni anzalnahu, bahwa saya turunkan dia dalam kurung Al-Quran. Berarti kuwi iki nek jika kait dia, dudu itu gitu loh ya. Ya, sejak sekarang nek yul Quran dia. Ngono apa? Itu di dalam bahasa Arab itu masuk kategori inna anzalnahu itu fa'il, dudu isim, dudu zalika, dudu tilka. Artinya bahwa hu itu apa? Inna anzalnahu saya turunkan dia. Bagi siapa? Banyak orang memahami ini, ngenteni Lailatul Qadar, kemudian dia iktikaf di dalam masjid. Ngenteni Lailatul Qadar. Tondone untuk Lailatul Qadar apa biasane? Apa tondone? Sing umum wae. Sangka lara dadi sehat. Ya. Wi yakin Lailatul Qadar. Sangka melarat dadi sugih. Sangka raruh dadi roh. Itu nek ana wong Lailatul Qadar itu nek entuk kuwi kan seneng banget. Aku entuk Lailatul Qadar, apa entuk watu. Entuk watu
watu kaya ponari akhirnya kena tinggi nyembuhkan sapa sing njaluk tulung. Kowe kok entuk watu hebat iki Lailatul Qadar hasilku iktikaf. Di endi? Nah itu. Di kuburan kono, di masjid kono kan gitu ya. Terus enak sing entuk pusaka, enak sing entuk watu. Enak sing nek gak gelem nek musyrik nek kuwi semula gak iso dadi iso malih dadi iso ngobati. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa to sing diarani Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu? Yang disamakan Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin. Podo karo 1000 bulan. 1000 bulan kuwi kurang luwih 80 tahun. Hebat gak? Jadi wong entuk Lailatul Qadar iki padha karo 1000 tahun. Jadi mestine paling ndak nek kowe iki iktikaf kemudian entuk watu sing hebat, paling tidak kowe nyekel 80 tahun. Orang nek 80 tahun watune wis ilang. Upama iki ngomong tinggi glecean. Tapi masalahnya ini loh, kok mayir sih? Lailatul Qadar mung perkara watu, pusaka, perkara semula gak iso dadi iso, semula lara dadi sehat. Itu terlalu sepele. Perumpamaan Lailatul Qadar padha karo 1000 bulan, ora mung perkara bengi kuwi. Ini perkara luar biasa, perkara hebat ini. Mung perkara watu loh. Ya kita kan beberapa kali mendengar untuk Lailatul Qadar. Saya juga banyak teman-teman yang Jepri, ini hasil Lailatul Qadar tahun kemarin. Nanti enek sing rada tak guyoni, ayo kono tinggi ngantem dasi sapa kono aku. Iki kebangetan. 1000 wulan mung dipadakne karo masalah watu. Kowe iki nek rasa entuk Lailatul Qadar, nek pengen iso obat-obatan gak usah itikaf. Itikaf iki Lailatul Qadar itu perkara slamet, perkara mulih, perkara nikah. Kowe iki nek wis wayahe nikah sing mbok butuhne kuwi bojo apa segone to? Iki nek wayahe nikah, nek wis enek wong menteng-menteng kena mbok lamar yo gelem, wis teko kono. Kowe gak sida nglamar, Pak, kono ngenteni arep nglamar. Kowe teko kono, enak apa Mas? Anu Pak, kula badhe ngampil piring. Iki napa? Nggih niki Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu perkara nikahnya itu gitu loh. Intine iki nikah, kowe iki ndak nikah perkara watu, perkara sehat, perkara pinter, katut. Ngono loh. Bingung, gak toh? Intine ndek makrifat. Kowe iki nek mlayu ke petuk Presiden Jokowi, petuk Bapak Presiden, mestine pengen petuk. Apa kok kono kuwi mung jikok suket? Kok kono semulih neh. Lah iki kon di entuk Lailatul Qadar. Sukete mergo mbok sawang kok apik. Iya mending nggonmu gak nek suket kaya nek kono. Nggonmu kan suket gulma. Itu. Jadi enak ngezalna. Lailah itu duduk gelapnya malam. Lailah itu pekat hitam. Maknanya dunia ini adalah gelap. Menungso yang hidup di dunia tidak mengenali dirinya. Saiki kita ngomong begini untuk memudahkan pemahaman. Enek wong di dunia, enek wong urip, ada orang hidup di dunia. Tapi dia tuh nggak kenal dirinya, nggak kenal dek iki sopo. Orang kenal sebagai santri, nggak kenal sebagai siswa, nggak kenal. Akhirnya apa? Bolos, nggak tahu sinau, nyolongan, ngutilan, klambi sopo-sopo dinggu,
Ngono lho ya. Iki jenenge orang yang nggak kenal siapa dia. Iki jenenge wong apa? Wong napa? Saya gak kenal saya. Ya toh? Saya edan toh? Orang yang tidak kenal itu berarti nggak kenal dirinya. Nek kowe ditakoki sapa jenengmu? Sapa ya jenengku ya? Lah wis sapa alamatmu? Lah kuwi luwe apa gak? Selagine wong ora edan wis tuwek pikun kuwi lho jengkelne. Itu wis mangan ngomong urung mangan. Ini nek diterus nek diwalik berarti jenenge nugroho anugerah itu adalah kebalikannya. Saya ora kenal semakin dia jauh dengan aman dan nyaman. Semakin dia kenal maka dia akan semakin baik dalam anugerah. Kan gitu toh logikane? Bener? Ya, saking logika ayat. Inna itu teman-teman nyatakake anzalna. Kami menggunakan kami anzalnahu. Saya turunkan dia di dalam Lailah Al-Qadar, di dalam malam Qadar itu ketetapan. Adanya ketetapan digelemke mergo wis duwe akhlak nyuwun, maka sapa sing entuk Lailatul Qadar kuwi padha karo apa wa ma'atul Lailatul Qadar. Itu artinya bahwa aja mbok sepeleke. Innaladzi yubayyinaka itu sesuatu yang luar biasa, ditunjukkan keberadaan dia, ditunjukkan supaya atau dia yang punya nama Allah dikenali di dalam dada. Wes konkretnya ngono wes, gak usah diulet-uletne gitu ya. Konkretnya kan itu. Nggak ada yang melebihi mengenal diri Tuhan, mengenal intinya manusia, mengenal fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari Tuhannya, mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Nggak ada yang melebihi hebatnya itu. Anzalahu menggunakan kami itu maknanya Tuhan iku ra medhuk kleyang-kleyang terus marani kowe merintah kowe salat. Ndak. Kami ina anzalna itu kami itu maknanya Allah nggak ngejawantah maka membuat wakil di muka bumi. Kalau ada yang ingin mengetahui mengenali dianya Tuhan, aku gawe wakil. Tompo gak ditompo ya ngono kuwi. Ina anzalnahu, kami berikan, kami turunkan, kami bukakan Lailatul Qadar. Jadi dunya ki janjane peteng dedep nek tanpa mengenal Tuhan. Bukti peteng itu apa toh? Ngreka-ngreka, rekayasa, konspirasi, tafsir itu bukti peteng. Ketoke melek tapi nafsir, ngira-ngira, prasangka. Wong sing digone peteng tuh mesti prasangka kok. Wis to. Toh? Pemene peteng dedet ki apa ya? Ketoke kok kaya tempe ya, ketoke kotak dicokot. Tempe iki ngene iki tibae. Mergo akhire piye iki disepakati tempe ya? Iya. Aja dipangan. Lah apa tempe tibae nek dicokot menjadikan gigi rontok. Ki mergo tafsir. Yang namanya hudan itu terang yang menjadikan layar bafih, tidak ada keraguan saat ada cahaya. Itulah orang yang berada di dalam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu orang yang berada di dalam cahaya sehingga mengetahui hak yang batal, menjadi mengenali. Maka wa ma'adraka ma Lailatul Qadar. Itu 1000 bulan itu anugerah yang tak terhingga. Fahami secara utuh bahwa tatanan lahir berdunia dalam kita menjalani berdunia ini digenapi adanya ilmu yang membuka, menunjukkan keberadaan hu itu dia,
sehingga dia tersimpan di dalam hati. Itulah min alfi syahr, itulah kehidupan yang 1000 bulan, 80 tahun perimbangannya. Hebat. Kalau sudah memperoleh ilmu tauhid, ilmu nubuah, ilmu yang menunjukkan keberadaan dia, tanazalul malaikah menjadi jelas, konkret. Didukke malaikat kesadaran fasjudu ila Adam. Malaikat-malaikat yang melekat, sehingga Allah telah memberikan malaikat otak menjadi supaya menjadi malaikatnya Allah. Gunakan untuk berpikir yang baik, positif berpikir. Tindakan yang berpositif dengan akhlak, memiliki adab. Malaikat Mikail berdayakan diri sehingga kamu melakukan karena patuh menjalankan perintah Allah. Ngono lho konkrete. Wes gak sah rono-rono. Jadi saat kamu tuh iman kepada malaikat Jibril, ora mamang ragu percaya, cek jabar, menjabarkan tentang tauhid supaya dia dapat ditetapkan di dalam hati kamu, apapun yang kamu lakukan supaya menuju Eli, menuju Tuhan. Sehingga Jabar Eli menjabarkan tentang Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jika kamu sudah berada di dalam kekepan malaikat Jibril, malaikat itu malikum mulk, kekuatan, kekuasaan, cakupan Allah sendiri. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya kuatnya Allah. Jika telah dikenali bahwa fitrah manusia asal dari fitrah Allah, maka menjadi konkret. Tanpa dengan dia kita nggak bisa apa-apa. Penjabaran tentang keberadaan Tuhan, sehingga dadanya menjadi bal ayatum bayinah fi sudurlati utul ilmah, menjadi nyata di dalam dada. Maka Allah telah memberikan akal, otak, Allah telah memberikan tangan, Allah telah memberikan kaki, Allah telah memberikan mata. Wal malaikah tanazalul malaikah, gunakan untuk menyimak, mencermati, berpikir yang baik. Gunakan otak untuk mengendalikan gerakan-gerakan nafsu, kepentingan, dan ego supaya tidak merusak iman. Maka ini menjadi tanazalul malaikah, menjadi rasional, masuk akal. Tangan diberdayakan, malaikat Mikail pemberi rezeki. Buktinya apa? Memberdayakan diri kamu dan tanah yang ada itu kamu makmurkan buminya. Itu orang yang percaya kepada malaikat Mikail, turunnya malaikat-malaikat, maka kamu akan memberdayakan diri dan berbudidaya, mengembangkan akal pikirannya, mengembangkan skillnya. Itu berarti orang yang bukti percaya malaikat. Nek ngomong iman kepada Allah, iman kepada malaikat, malaikat wonten pira? 10, malaikat siji kan gitu. Ngomong tok baleni nah ganjaran, ora berbuat apa-apa, gombal apa. Wis bohong. Jenenge iman itu roh iki teh ya dibuktekke, itu jenenge wong sing iman. Nek iki roh teh, nek kancamu pengin yo gaweke, itu dadi amal perbuatanmu kan ngono to. Ora terus kene teh terus kemudian kancamu ngandani imano marang teh. Lah ndi ya pokok iman no, ngomong iman teh, iman teh, iman teh, iman teh. Itu malah ngelak gitu lah ya. Itu jadi tanazil malaikah. Kalau kamu percaya kepada malaikat Israfil, maka bangun kesadaran diri itu. Manusia itu nggak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apanya tanpa dengan dia. Maka ini disadari supaya nggak mati. Nek wis tiupane trompete diunekne kan. Jadi tidak selama ini kita memahami malaikat Israfil itu pembawa trompet, engko dinggo nek wayah arepe kiamat. Jadi malaikat Jibril saiki lak difahami pensiun, sing kerja itu kan garek malaikat Mikail. Malaikat Israfil itu malaikat pengangguran. 1000
ribuan tahun itu malaikat pengangguran, mung dipercaya tok. Wong dekne pengangguran. Sejak bumi alam ini diciptakan, kemudian Allah menciptakan Israfil kon jaga ku nek sawayah-wayah kiamat sompriten nek tak perintah. Itu malaikat Israfil. Nek sing malaikat paling sibuk luar biasa saiki itu malaikat Israil. Itu ngedapi meneng iki gak respon belas. Ewangono. Saki. Jadi sing saki malaikat paling sibuk itu malaikat Israil, pencabut nyawa. Ya, itu. Aku juga habis pikir, apa dekne wis duwe pasukan kira-kira kok. Wis duwe tim gitu yang tim ini wis rasa kok corona kok saya akeh. Karo malaikat mungkar nangkir. Wah wis sibuk banget iki. Nakok ekono. Nanti pada saat membangun kesadaran sebagaimana Israfil, kemudian pencabut nyawa, itu jane piye kan gitu deh. Tapi kita ngomong Lailatul Qadar ya, kita ngomong malaikat sih. Nanti lain waktu kita ngomong tentang malaikat. Malaikat itu sebenarnya dulu digunakan untuk sistem. Di zaman Nabi Ibrahim itu ada sistem makanan rububiyah. Itu adalah sistem malaikat, 10 malaikat. Itu merupakan sistem kementerian. Itu dulu begitu. Itu sistem. Maka dikatakan tanazil malaikah bi'idzni rabbihim. Tidak digunakan bi'idznilah. Sama ayat ini tingkatannya sama. Tapi menggunakan bi'idzni rabb. Bahwa dan diturunkannya malaikat dengan izin ba itu bersama menyatu bi'idzni rabb, bersama dengan Rabb, dengan Tuhan. Kenapa tidak menggunakan bi'iznillah? Karena Allah tidak menampak maka membuat wakil, maka menggunakan kalimat Rabb. Setiap kali Rabb sama ba ada tasdid, itu berarti Allah nggak ngejawantah maka membuat wakil. Istilah Rabb itu sistem kita menuju kepada Tuhan, ada sang pembimbing, itu disebut Rabb. Sehingga kita berob itu berarti punya pembimbing, bukan abstrak. Tuhan kalau menggunakan bi'idznilah, malaikat bi'idznilah, ya berarti abstrak. Maka ini kan menjadi konkret, bi'izni rabbih min kulli amr. Dari semua urusan di dunia, malaikat-malaikat ini diturunkan oleh Allah dengan izin Allah, dan malam di mana diturunkan malaikat-malaikat dan dimaknai bahwa ruh itu dimaknai malaikat Jibril. Ruh itu kesadaran hamba. Setelah diturunkannya Lailatul Qadar itu menjadi sadar karena mengenal dia sang empu nama yang punya nama Allah, menjadi sadar hamba terhadap sang ma'bud kepada Tuhannya, sehingga dia sadar berlaku malaikat, sehingga kehidupan dunia ini benar-benar ujian cobaan, enggak perkara sugih atau perkara melarat, bukan. Kesuksesan tidak diukur dari sana, tapi sejauh mana dapat menyikapi saat menjadi kaya atau saat menjadi miskin. Bagaimana kita menyikapi? Jadi sugih berbangga-bangga untuk sombong, ya berarti tujuan hidup dia adalah kekayaan. Melarat, rendah diri, bingung, judek, podo dini, kan begitu loh. Itu semuanya bahwa kehidupan ini adalah ujian, enak gak enak itu ujian.
saat kita tanazil malaikah itu akan ada kesadaran ini. Kesadaran dengan izin Tuhan, Rob dalam proses kembali kepada Allah, mingguli amr dari setiap urusan. Itu Rabbi mingguli amr, semua urusan-urusan dalam kesadaran daya kuatnya Tuhan, fakta, nek wis dingelmoni. Salam hingga menyatakan, nek kalau sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, dapat menyatakan kembali salamuni khatamatul lail fajr, duduk angen-angenmu selama ini bengi kemudian subuh, bukan. Dunyo itu bengi gitu loh, tapi di jerone malam di dunyo sing bengi ki ning enek sing nuntun, enek sing bimbing mergo roh tujuane kenal Gusti Allah. Kemudian salam keselamatan ini sampai meninggal, menyatakan ya uminadhir ila rabbi nadhirah, wajah berseri-seri hanya kepada Tuhannya melihat, abadi abadan di dalam kebahagiaan menyatu dengan Tuhan. Tapi di dunia juga kudu kenal gitu. Maka di surat Had 54 waliya'lamalladzi utul ilma annahul haq, kehidupan yang kita jalani, ada enak enggak enak, ada nyaman enggak nyaman, situasi yang keadaan yang kita lihat, yang kita rasakan. Waliya'lamalladzi utul ilma, bagi orang-orang yang utul ilma, bagi mereka-mereka yang telah di dalam ilmu. Al-ilm itu adalah alat untuk membuka hakikat sesuatu mengenai dia yang punya nama Allah, menyatakan ilmu, al-ilm annahul haq, ilmu yang menyatakan dia itu adalah al-haq, hakikat. Ayatnya jelas banget, min robik, dari Tuhan kamu, fayu'minu bih, maka kamu baru dapat disebut wong sing iman dengan dia. Wes piye sing isel. Fatuh bitalahu qulubuhum, maka menjadikan hati itu ada ya isinya butiran iman, dijadikan tempat tujuan. Yang hati ini jika telah fatuh bita, diliputi lahu qulubuhum, maka akan diliputi hatinya, kecintaannya, tujuan hidupnya. Fatuh bita lahu qulubuhum, di hati mereka itu diliputi, dicintai hanya dia, sehingga otak berpikirnya untuk menuju dia, tidak untuk yang lahir, nafsu untuk nafsu, tapi aktivitasnya sama, berdunia sama, bermasyarakatnya sama, tapi di jurune ati tujuannya adalah fatuh bita lahu qulubuhum, hanya kepada dia. Maka sungguh Allah akan menjadikan orang-orang ini terus berada di dalam petunjuk bagi orang-orang yang beriman di jalan sirotol mustaqimnya diri Tuhan. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim. Dia yang punya nama Allah yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, itulah ilaha, tidak ada sesuatu pun yang dituju, yang digandrungi, yang di tempat bergantungnya, tempat bersandarnya, la ilaha illa huwa, kecuali dia Allah yang untuk dinyatakan kehidupan ini hanya dia yang dituju. Alimul ghaibi, hanya dengan ilmu yang menunjukkan keberadaan gaibnya dia
dan ilmu yang wasyahadati, dan ilmu yang menjadikan bersaksi, maka menjadi hamba yang sadar dalam Rahman dan Rahimnya. Itulah mereka yang berada di dalam zikir, mereka yang berada di dalam kehadiran. Maka kita hayati. Oh iya ya dia ya, kita nggak usah tanpa dia. Nek di ilmu nih, nek di ilmu nih menjadi jelas, nggak merubah menjadi apa sebagai siapa, malah akan lebih baik dalam kita berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lain. Lakot anzalna ilaikum kitaban. Ini kalau saya andek kitaban fihi dzikrukum. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu. Ilaikum itu enggak hanya Nabi Muhammad, itu juga berlaku kepada kamu. Karena menggunakan ilaikum. Gak menggunakan kalimat masa lalu. Kum itu mukhotob ada pada depan kamu saat ini, kita ini. Laqad anzalna ilaikum kitaban, masdar. Masdar itu berarti dengan sebenar-benarnya, nyoto begitu loh ya, kata jadi. Kitaban fihi, di dalam menjalani hidup ini, zikrukum, ada kamu itu enek zikir di nggonmu kuwi, zamanmu ki lho ya enek zikir. Lakot teman-teman kami turunkan kepada kamu adanya kitab yang jelas di dalamnya itu adanya zikir. Enek yang berperan sebagai kitab menjadikan adanya zikir kamu. Apa kok kowe kok dorang ngakal sih? Afala takilun, kowe kok dorang ngakal sih kan gitu. Nek wong bahasane wong upamane bahasane wong Surabayaan jangkrik tenan kok kan gitu. Afala takilun kan gitu. Gitu. Maka amit takhadu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum hadza dzikru man bukan min ya, man ma'iya wa dzikra man qabli. Bagaimana kamu akan bertuhan jika kamu tidak mengenali Tuhan kamu? Apa hujah kamu? Apakah dari bacaan, dari akal pikiran, dari rekayasa? Sungguh hadza dzikr. Ini saat ini ya. Hadza dzikr. Sungguh adanya zikir, kehadiran di dalam hati man siapapun ma'iyah yang bersamaku saat ini, kunya Kanjeng Nabi, kunya Sayyidina Ali, kunya Said Imam Ja'far Shadiq, kunya Syekh Abdurrahman Asingkel, akunya pada saya itu ma'iyahnya, man ma'iyah zaman apa? Diponegoro atau Mbah Ki Ageng Khalifah saat di nggone gua di Pamijahan Syekh Muhyi sampai kepada Mbah Ki Ageng Khalifah atau Diponegoro. Diponegoro itu wasitoh atau imam, cuman karena Belanda itu tahu nek dia imam, jadi para imam pelanjut Kanjeng Nabi itu selalu dikejar, berusaha dibunuh. Ajaran ini selalu dimatikan habis-habisan. Kenapa selama ini nggak diungkap? Ya karena memang dikejar, sampai Melayu di Indonesia ketulah-tulah mergo dikejar. Sing ngejar Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, maka sareane kan nggak di Madinah, kemudian di Irak, geser ke timur terus sampai ke Aceh,
kepamijahan, dikejar, dibunuh kabeh. Ini kan konspirasi tingkat dunia tertinggi sebenarnya kan ini, tapi kan nggak pernah diungkap. Iki jaminan dari dulu dari guru, dari guru-guru. Nek wayah engko yusbih mubalah le, makanya nanti kita ajak yusbih mubalah doa bareng. Karena itu hampir semua para imam dalam posisi dibunuh, termasuk Diponegoro dibantai, difitnah habis-habisan, difitnah penjudi, bermain di lokalisasi, perebut kekuasaan, tapi tetap tokoh lucu kan itu. Nah, yang delok di Google kan seperti itu kan fitnahnya luar biasa. Sebenarnya bukan masalah rel kereta api dan masalah kuburan, duduk iku masalahnya kan, duduk iku nggak ada kaitannya karo kuwi, itu kan fitnahnya, catatan fitnahnya. Masalah kuburan tuh mutu qoblaan tamu tuh masalah ilmu yang menunjukkan pintunya mati. Real itu adalah mengenai siratal mustaqim, tapi dienggokne dadi fitnah. Ya kayak Nabi Adam kan dienggokne kemudian perkara wedoan kan gitu ta. Ya wis gitu aja. Tapi Qur'ane bener, Qur'ane bener. Jadi ada zikir, ini adalah zikir orang yang bersamaku dan zikir orang-orang yang sebelumku. Bal aktsarohum, tapi dinyatakan oleh kebanyakan mereka karena mereka tidak berilmu, layak lamun mereka tidak berilmu tentang hakikat. Fahum muridun, akibatnya mereka berpaling adanya zikir itu. Ini surat Anbiya 24. Anbiya 10 itu selalu enek zikir di antara kamu. Nek 24 zikir itu enek sing ngajarke. Wa dzikra min qablu bal aktsaruhum, tapi kebanyakan manusia layak lamun tidak berilmu tidak mengetahui hakikat, maka mereka berpaling adanya zikir. Saya tutup ini. Innahu lakal rasul karim dzi quwwati 'inda dzil 'arsyil makin mata'in tsumma amin wa masahibukum bimajnun. Iki berguna moto terjemahannya kan diterjemahane kata benda lagi ya. Innahu sesungguhnya dia yang telah ditunjukkan keberadaannya, diletakkan di dalam dada, utul ilma fi sudurati, utul ilma di dalam dada, itu adalah kata dengan sebenar-benarnya laqaul rasul karim, kalimat kata rasul yang mulia, diquwati, sehingga sadar dalam fakta menyatakan kuat, sesungguhnya daya kuat indah di sisi kehidupan yang kita jalani di sisi Allah Arsyil Makin. Itu adalah menjadi sadar bahwa segala daya kuat ada daya kuatnya Allah. Matoin thumma amin, sehingga manusia yang telah memperoleh ilmu akan berada di dalam kesadaran taat, patuh dan tunduk kepada Dia yang punya nama Allah, tidak sekedar isim namanya, tapi mengenal dengan pasti keberadaan Dia di dalam hati menjadi fakta. Dzi quwwati inda dzil arsyil makin ma'tu'in tsumma amin wa ma sahibukum bimajnun. Ojo ngangen-ngangen, ojo ragu-ragu, ojo wasumlang, ojo tido-tido. Jika kamu patuh dan taat bahwa wama sohibukum, bahwa sahabat kamu itu adalah bukan orang gila, memang dia
yang mewakiliku, menunjukkan keberadaan ingsun, innani ana Allah, la ilaha illa ana, sesungguhnya aku iki aku Allah, tidak ada aku, la ilaha illa ana, tidak ada yang dituju kecuali ingsun. Ingsunnya Allah yang mana? Ini ditunjukkan, jangan kamu anggap bahwa dia tuh majnun, dia itu gila. Walaqad ro'ahu bil ufuqil mubin. Ini sing kondo sapa to? Bingung nih lek maca ayatnya. Wa ma sahibukum itu, ini Nabi memang sudah menggulawentah Sayyidina Ali untuk menunjuk siapa. Kalau ada orang yang nyuwun ilmu baiat, ditunjukkan keberadaan dia. Tapi saat itu banyak yang kok Sayyidina Ali karena wedi tegasnya, takut ketegasannya. Bukan masalah kekuasaan. Yang menjadi salah paham kan di kini sedikit tukaran. Sayyidina Ali itu bukan masalah khilafah, itu perkara tauhid yang melanjutkan, menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, al-ghaibullah. Itu Imam Ali yang ditunjuk. Nek mengenai Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak masalah, Imam Ali enggak mempermasalahkan. Ning perihal bertauhidnya itu adalah Imam Ali. Ditunjukkan keberadaan dia. Yang diberi kewenangan Imam Ali, dididik sejak masih kecil, jenenge digulawentah. Itu bukan orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Karena Nabi Muhammad melihat bahwa dia nggak akan lama lagi mau sedo, mau meninggal. Maka dia membuat penyambung Sayyidina Ali untuk menunjukkan keberadaan dia supaya orang tetap di dalam keimanan. Tapi selalu difahami sebagai kekuasaan. Wa ma huwa ala ghaibi bidonin. Dan dia Sayyidina Ali itu bukanlah orang-orang yang bakhil menerangkan tentang gaib seperti saya menerangkan tentang al-gaib kepada kamu. Wa ma huwa biqouli syaitonir rajim, bahwa apa yang dia tunjukkan melalui lisan dia itu sudah dariku, saya utus untuk mewakiliku, bahwa untuk membuka dia biqouli itu bukan dari syaitan. Fa'ina tadhabun, piye sih utekmu kuwi? Maka kok di kowe nek mulihmu nek kowe ki ora kenal karo pangeran. Ya gitu loh. Fa'ina tadhabun, bagaimana kamu akan pulang? Iki nek di donya orang ngerti dalan mulih, kowe ki mung koyok sapi giling tebu dadi gula, mau nyerai ngono ya. Di donya mek koyo kuwi sapi biyen nek sakit wis gak roh. Saiki gak roh. Biyen iki nek sapi nek wong giling gula, wi tebu di gilas mubeng ngono ya. Ya menungso ki wis ngono wae. Nek atine kosong kal an'am, kosong koyo kewan, apa dadine? Ya wis munyer ae. Melek, nyekek, melek, nyekek, melek, nyekek, nelek, nganti teko tuwek, matek, wis kuwi. Fa'ina tadhabun, bagaimana kamu mikir? Kowe iki arepe ndek endi? Wong sak umurmu dewi-dewi. In huwa, sungguh dengan sebenarnya
ini tuh nyoto, huwa dia itu tidak lain adalah dzikr lil alamin, supaya kamu dapat menjalani hidup ila dzikr lil alamin, supaya kamu punya ilmu yang menjadikan hatimu itu zikir dalam menjalani hidup di dunia ini, sehingga semua ilmu wawasan pengetahuan menginduk kepada ilmu hakikat, sehingga semuanya menjadi hakikat. Dzikra lil alamin lima yasha minkum ayas takim. Makanya yang dikatakan rahmatan lil alamin itu keberadaan Rasul. Dudu Islam itu salah kaprah, orang Islam rahmatan lil alamin itulah sepakatmu wae. Ila musyawarah wingi to. Nah, di Quran, wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus rasul-rasul itu kejaba sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kami tidak mengutusmu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi negara rasul gane rahmatan lil alamin ngono lho. Ya ta? Itu. Laqad ji'nakum bil haq walakin aktsarakum lil haq karihun. Dengan nyata sebenar-benarnya jika kami mendatangkan, menurunkan kepada kamu itu ada hakikat dalam kehidupan itu, tidak hanya yang lahir, walakin akan tetapi kebanyakan kamu dengan al-haq itu kamu itu benci. Kenapa kamu benci? Karena harus berlaku jujur. Jujur itu abot, ya toh? Harus ngakui apa adanya. Harus jujur. Kemapanan terhadap status quo, kemapanan status quo keturunan, status quo ketokohan, status quo keakademikan, status quo kepandaian, status quo kehormatan, status quo kemuliaan, status quo keagungan, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi yang ini dianggap sebagai ukuran takwa. Itu adalah saat sukses iso numpuk jabatan dan harta benda. Tiba ke ora luh lah piye modaraku, harus mengaku dan menerima keberadaan sesama. Ternyata ada utusan, itu yang berat, nompone ya sing wis meninggal saja. Berat menerima deskripsi baru yang sudah terlanjur difahami dan dipedomi sebagai yang dipercaya sebagai kebenaran menurut hasil konspirasi kesepakatan. Berat meninggalkan baju-baju keegoan, kefanatikan, kejumutan, dan prasangka-prasangka serta kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran yang semuanya sesungguhnya hanya karena prasangka-prasangka belaka. Sehingga hilanglah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya anama ilahukum ila wahid fahal antum muslimun. Kami tidak mengutus kamu ila kejaba sebagai rahmat bagi semua alam semesta. Sains dan teknologi itu akan menyatu lil alamin untuk al ilm, menyatu dalam satu rangkuman kesadaran ilmu keberadaan diri Tuhan. Kul untuk dapat dinyatakan sesungguhnya yuha akan ditunjukkan dengan inisiasi metode ilaya untuk dapat menyatakan kembali kepada dia. In annama menyatakan ilahukum ilah wahid, menyatakan dia ditetapkan di dalam dada nyata wujud. Fahal antum muslimun, sehingga akan dapat dinyatakan menjadi orang-orang yang muslim, yang berserah diri. Saya tutup ini. Wala yamliku ladzi yad'una min duni syafa'ah ila man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Sebab tidak dalam cakupan rengkuhan orang-orang yang memperoleh syafaat dari orang yang dan memberi syafaat min duni syafa'ah ila kecuali orang
yang telah menyatakan keberadaan dia, keberadaan fitrah manusia, keberadaan hakikat, man syahida bil haq, yang telah menyaksikan, menyatakan, mengetahui, mengenali hakikat fitrah manusia, wahum, dan mereka inilah disebut orang yang ya'lamun, orang-orang yang berilmu. Saya kira itu kita memohon, kita berdoa kepada Allah. Saya harap kita, karena ini kan juga sekaligus ya kita terpusikan oleh Qadar. Jenengan ngamini ya batine zikir karo mlebu metune ambekan zikir. Jadi ini amin ki rileks nyantai tapi zikir piye wi mlebu ambekan ingat isinya hu, metune amin, mlebune ingat dia, metune amin gitu ya. Ambekan biasa wae ning bareng diunekne kabeh muni diunekne amin amin. Kita mohon sekaligus ya bangsa ini juga biar segera terbebas dari keadaan dan situasi diwujudkan ja'al haq wa zaqal batil secara konkret. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholikin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan al-akhir Engkau, dengan dasar dari guru kami, dari guru-guru, kami bersaksi atas mengadanya Engkau, dan kami bersaksi atas mengadanya utusanmu Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, cahaya terpujimu ya Allah. Kami mohon pertolongan dari belas kasih Engkau. Ini saat, ini detik, ini waktu hambamu, pengikut setia ajaran risalah Rasulmu, yang bersaksi atas mengadanya Engkau dan mengadanya Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Dengan rahmatmu yang memenuhi segala sesuatu, dengan kekuasaanmu Engkau taklukkan segala sesuatu, dan karenanya tunduk segala sesuatu dan merendahlah segala sesuatu. Dengan kemuliaanmu yang mengalahkan segala sesuatu, dengan kebesaranmu yang memenuhi segala sesuatu, dengan kekuasaanmu yang mengatasi segala sesuatu, dengan ilmumu yang mencakup segala sesuatu, dengan cahaya wajah Engkau yang menyinari segala sesuatu, dan dengan asmamu dan dengan al-ghaib Engkau yang memenuhi segala tonggak segala sesuatu. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa kami yang meruntuhkan penjagaan, ampunilah dosa kami yang mendatangkan bencana dan yang mendatangkan bala, ampunilah dosa kami yang merusak karunia, dan ampunilah dosa kami yang menahan doa, ampunilah dosa kami yang pernah kami lakukan, yang sedang kami lakukan, dan yang akan kami lakukan, dan yang kami berbuat. Dengan kebesaran Engkau, dengan Ar-Rahman dan Rahim Engkau, dengan pangestu guru kami mohon pertolongan dan belas kasih Engkau. Bimbinglah kami untuk selalu dapat menjalankan ajaran di dalam risalah kebenaran al-haq Engkau. Bimbinglah kami dalam kebenaran al-haq Engkau. Tampakkan kebenaran Engkau, al-haq Engkau, dan angkat kami pada sisi terbaik Engkau. Penuhkan segala permintaan untuk mengabdi kepada Engkau, untuk menjalankan perintah guru kami, dan untuk membela guru kami. Tampakkan cita-cita guru kami, kembalinya ilmu tauhid, kembalinya hak mutlak Engkau, dan hak Rasul wujud nyata di atas permukaan bumi Engkau ya Allah ya Rabbi, sehingga terwujudnya juga keadaan dan situasi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Kami bersaksi atas mengadanya Engkau. Tampakkan secara nyata yang menjadi cita-cita guru kami, diwujudnya al-haq Engkau. Kami berdoa dan kami bersandar kepada guru kami yang telah Engkau tetapkan sebagai kodrat dan irodat Engkau, dan dengan rububiyah Engkau permohonan kami
dengan pangestu guru kami. Semoga dalam syafaat mendapatkan berberan bekah pangestu guru wasitoh. Qad ikhlatin ya Rasulullah, qad ikhlatin ya Rasulullah, qad ikhlatin ya Rasulullah. Subhanakallahumma, telah ribuan tahun akad min rabbik tersembunyi dan bersembunyi dari kesalahpahaman, dari keprasangkaan, dari olo-oloan dan dari kecaman, dan jika telah ribuan tahun bersembunyi kebenaran adanya risalah al-haq engkau dalam mata rantai silsilah kait mengikat sambung gulawentah, rantai-rantai tidak pernah terputus dan tanpa jeda. Ini yang kami imani, adanya ajaran menunjukkan keberadaan engkau dan adanya ajaran menunjukkan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, sehingga dalam persaksian senyatanya ditunjukkan fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari fitrah engkau piyambak. Jika keimanan dan dalam kami menjalankan keberagamaan ini benar dan dibenarkan sesuai dengan ajaran para nabi dan para rasul engkau, angkat kami pada sisi terbaik di sisi engkau, ampuni kami, rengkuhlah kami, jagalah kami dan rahmati kami. Ya Allah ya Rabbi, kami telah mengikuti ajaran risalah ini dalam hujah sanad yang telah menjadi ketetapan engkau. Dalam ikatan saya bersaksi mengajarkan risalah al-ghaib engkau di dalam rasa hati, maka jika ajaran menunjukkan dia al-ghaib engkau untuk dapat diingat-ingat di dalam rasa hati, di dalam kehidupan berdunia, melengkapi, menggenapi kehidupan berdunia dalam tatanan lahir. Jika hal ini menyimpang, jika hal ini salah, jika hal ini tersesat, maka ampuni kami, hidayah kami, dan sadarkan kami, atau jika ternyata menyimpang dan tidak menjadikan kami sadar, ini saat, ini waktu, ini ini hari, ini detik, ini juga tenggelamkan saya, hancur luluh lantakkan saya, musnahkan saya, tenggelamkan saya. Ya Allah, begitu juga sebaliknya. Jika mereka-mereka yang lalim, mereka yang dolim, yang jahil, dan yang batil, yang merusak, yang memfitnah, yang mengolok, yang membuat, dan para pendengki, para pembenci, dan mereka yang merasa benar dan merasa paling suci dan paling benar, suka menyesat-nyesatkan, suka berprasangka telah berada di dalam al-haq engkau, sehingga dengan mudahnya menyalahkan dan berprasangka tanpa ikatan bersaksi telah menjadi ahli surga engkau. Jika demikian, ini memang merupakan ajaran Nabi dan Rasul engkau, maka ini waktu, ini saat, angkat mereka, dekatkan mereka pada sisi terbaik engkau. Namun jika ternyata mereka tetap sebagai pendengki, pembenci, pengolok, pemfitnah, dan berlaku lalim, jahil, dan batil, menjadi tutup dan menjadi penghalang serta memusuhi kebenaran akad engkau atas digelarnya, diwujudkannya ilmu tauhid, ilmu nubuah, ilmu yang menunjukkan keberadaan engkau supaya dapat ditetapkan di dalam hati, maka hancur luluh lantakkan, musnah, tenggelamkan dari permukaan bumi engkau, sehingga kelaliman, kebatilan, dan kejahilan tidak hidup di permukaan bumi engkau. Dan kepada mereka, para bangsanya lelembut, bangsa jin, bangsa setan, dan bangsa manusia, dan penguasa kerajaan jin dan lelembut, dan semua dari bangsa manusia untuk titiwanci sangat bangsanya lelembut mengambil menjadi bagian yang menjadi penduduk bumi yang lalim dan yang dolim itu, yang merusak, yang menghancurkan dengan perilaku lalim, berwatak jahil, dan berkeyakinan batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 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 wa qina adzabannar. Qad khilati adringi ya Rasulullah, qad khilati 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 ya Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga dalam ridho, dalam maghfirahnya, dan semoga kita bangsa ini segera diwujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun, komunitas atau negara baldatun thayyibah yang hidupnya memiliki tujuan la ilaha illallah, mengenali dia itu thayyibah. Baldatun thayyibun wa rabbun, perilakunya adalah perilaku-perilaku ampunan, perilaku-perilaku taubat, memberdayakan dan berbudidaya, sinkron, sinergi, gotong royong. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, sehingga selalu dalam ampunan dan diwujud tampakkan kemakmuran, keadilan, toto titi tentrem toto karto raharjo. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.